Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar satu materi kimia yang sangat menarik dari kimia kelas 11, yaitu dengan materi sistem koloid. Harap teman-teman semua dapat mengerti apa yang akan kita pelajari dalam materi ini ya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu kompetensi dasar dari sistem koloid, yaitu pada KD 314 mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan penggunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, yang kedua itu adalah KD 4.14, yaitu membuat makanan atau produk lain berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama menjelaskan jenis koloid dan sifat koloid, yang kedua menghubungkan sistem koloid dengan sifat-sifatnya, dan yang ketiga mengidentifikasi berbagai jenis produk yang berupa koloid. Berikut merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu menjelaskan pengertian sistem koloid, membedakan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi, menentukan komponen penyusun sistem koloid, dan menjelaskan jenis-jenis sistem koloid. Nah, sebelum kita belajar kepada materi koloid, ada baiknya kita harus mengetahui apa saja peran dalam koloid ini dalam kehidupan sehari-hari dan juga industri melalui video berikut.
koloid dalam bidang makanan seperti susu, mentega, dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itulah kita harus mempelajari sistem koloid ini supaya kita tahu apa-apa saja sistem koloid yang ada di sekitar kita. Nah, adapun materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu yang pertama yaitu pengertian sistem koloid, komponen penyusun koloid, dan jenis-jenis koloid. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari pada bab sebelumnya yaitu berdasarkan campuran, di mana berdasarkan besar partikelnya, campuran dapat terbagi menjadi 3, yaitu larutan, suspensi, dan juga koloid. Nah, kita juga dapat melihat gambarnya di sini, larutan, koloid, dan juga suspensi. Nah, setelah tadi kita telah melihat ada 3 jenis daripada campuran, yaitu ada koloid, ada larutan, dan juga ada suspensi. Di sini kita diberikan 3 gambar, yaitu air gula, susu, dan juga air pasir. Nah, di sini kita akan menebak yang mana dan yang mana jenis campuran antara ketiga gambar berikut. Nah, seharusnya ketika kita memencet air ditambah gula di sini, dia akan menunjukkan kita jawabannya secara langsung, dan juga susu dan juga air pasir. Tapi di sini kakak akan menjelaskannya satu persatu. Nah, yang pertama, ternyata pada campuran air dan pasir, dia merupakan suspensi yang bersifat heterogen, di mana pada saat air dan pasir dicampurkan, maka pasir tidak larut, pasir akan memisah, dan campuran itu yang dinamakan dengan suspensi. Nah, pada air dan pasir ini dapat dipisahkan melalui penyaringan. Nah, yang kedua itu pada campuran air dan gula. Nah, jadi pada campuran air dan gula ini merupakan contoh dari larutan, yaitu yang disebut dengan larutan gula, di mana pada zat terlarut, yaitu gula, tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya atau bersifat homogen. Nah, untuk campuran air dan gula ini, dia bersifat tidak dapat disaring. Nah, ini juga contohnya dapat kita lihat pada campuran air dan garam. Nah, yang ketiga pada campuran susu dan air. Nah, ketika susu instan dicampur dengan air, susu akan larut, tapi larutannya itu keruh. Nah, itu kenapa teman-teman? Campuran susu dan air itu disebut dengan koloid, di mana secara makroskopis campuran ini tampak homogen, tapi jika diamati dengan mikroskop ultra, dia akan bersifat heterogen. Nah, dia tidak dapat disaring. Nah, juga jika kita diamkan, campurannya tidak akan memisah. Nah, yang selanjutnya kita akan menebak dan menggolongkan yang mana di antara gambar-gambar berikut yang merupakan larutan, yang merupakan koloid, atau yang merupakan suspensi. Nah, teman-teman, di sini telah ada beberapa gambar. Yang pertama ada santan, ada air garam, ada sirup, ada air dan bak tepung, ada kopi, dan ada mentega. Nah, kita cek ya teman-teman. Nah, seharusnya ini ketika kita memencet santan, dia akan keluar. Tapi kali ini kita akan menunjukkan satu persatu jawabannya. Nah, yang pertama untuk santan. Nah, ternyata santan itu termasuk dalam koloid. Nah, walaupun kita lihat santan ini seperti homogen, ternyata ketika dia dimasukkan ke mikroskop ultra, dia akan terpisah antara satu partikel dengan partikel yang lain. Yang kedua, ini nih, tadi seperti yang kita bahas yang pertama itu seperti pada larutan gula, di mana air garam merupakan larutan sejati. Nah, yang selanjutnya ini ada sirup. Nah, sirup merupakan larutan sejati. Jadi ketika kita mencampurkan sirup ke dalam air, dia akan tercampur secara homogen dan tidak dapat dipisahkan. Nah, yang selanjutnya ada tepung ditambah air. Nah, ternyata tepung tambah air itu termasuk suspensi. Ketika dia disaring, dia akan terpisah antara tepungnya dan airnya. Yang selanjutnya,
campuran kopi dan air. Nah, di mana campuran kopi dan air ini termasuk suspensi. Sama dengan larutan tepung, ketika kita saring dengan saringan, dia akan terpisah antara kopinya dan juga airnya. Nah, yang terakhir nih ada mentega. Jadi mentega ini termasuk koloid, teman-teman. Walaupun kita melihat dia seperti homogen, ternyata ketika kita menyaring dengan saringan ultra, dia akan terpisah antara partikel-partikel penyusun daripada mentega. Nah, jadi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, kita dapat mengambil kesimpulan perbedaan antara larutan, koloid, dan juga suspensi. Di mana pada larutan hanya terdiri dari satu fase, pada koloid terdiri dari dua fase, dan pada suspensi juga terdiri dari dua fase. Dan juga larutan itu bersifat stabil, sedangkan koloid itu sukar mengendap, dan suspensi mudah mengendap. Berdasarkan penyaringannya, larutan tidak dapat disaring, koloid dapat disaring dengan penyaring ultra, dan juga suspensi dapat disaring. Berdasarkan ketampakannya, larutan bertampak homogen, sedangkan koloid tampak homogen juga, dan juga suspensi nampak heterogen. Pada ukuran partikelnya, pada larutan itu lebih besar daripada 1 nanometer, sedangkan pada koloid yaitu ukuran partikelnya berada di antara 1 sampai 100 nanometer, sedangkan pada suspensi ukuran partikelnya lebih kecil daripada 100 nanometer. Dan juga pada larutan sistem dispersi molekuler, pada koloid sistem dispersinya berupa padatan halus, sedangkan pada suspensi sistem dispersinya berupa padatan. Dan juga contoh pada larutan yaitu larutan gula dan air laut. Sedangkan pada koloid contohnya yaitu sabun dan susu. Dan pada suspensi contohnya adalah campuran pasir. Nah, sehingga sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran yang terletak antara larutan sejati dan suspensi kasar, di mana ukuran partikel larutan sejati kurang dari 1 nanometer, partikel koloid berukuran 1 nanometer sampai 1000 nanometer, sedangkan suspensi kasar lebih besar dari 1000 nanometer. Nah, berdasarkan komponen penyusun koloid, sistem koloid terdiri dari dua komponen. Pertama itu di fase terdispersi, yaitu yang bersifat diskontinu, dan pada fase pendispersi atau yang bersifat kontinu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi jenis-jenis koloid, di mana ada jenis koloid aerosol, sol, emulsi, buih, gel, busa padat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu dalam aerosol, di mana aerosol merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersinya dalam gas, di mana terdapat dua macam, yaitu jika zat terdispersinya berupa zat padat, maka dia disebut dengan aerosol padat. Kita dapat melihat contohnya di sini adalah asap kendaraan. Nah, yang kedua, jika zat terdispersinya berupa zat cair, maka dia disebut dengan aerosol cair. Contohnya seperti pada gambar, yaitu kabut pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh yang kedua, atau jenis yang kedua daripada sistem koloid yaitu berupa sol, di mana sistem koloid berupa sol ini merupakan dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair, maka dia disebut dengan sol. Nah, contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu air sungai yang mengandung lumpur dan juga cat. Nah, ini merupakan contoh dari sol. Nah, yang ketiga itu merupakan emulsi, di mana emulsi merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lainnya, di mana emulsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu emulsi dan berupa emulsi padat, di mana medium terdispersinya berupa zat padat. Nah, dapat kita lihat bahwa emulsi contohnya adalah santan atau larutan santan, dan contoh dari emulsi padat adalah mentega. Nah, kita masuk ke dalam jenis yang ketiga yaitu buih atau busa, di mana buih atau busa merupakan sistem koloid dari zat terdispersi dalam zat cair, di mana terdapat dua jenis yaitu buih atau busa dan juga busa padat. Contohnya
kita dapat melihat bahwa gelembung-gelembung sabun merupakan contoh dari buih atau busa, dan juga batu apung merupakan contoh dari busa padat. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis koloid, yaitu gel, di mana gel ini merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat dan bersifat setengah kaku. Nah, gel terbentuk dari suatu sol yang dapat terdispersi, mengabsorpsi medium berdispersinya sehingga koloid yang agak padat. Nah, contohnya agar-agar, senir sepatu, lem kanji, lem gelatin, atau silika. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, maka kita dapat melihat bagaimana tabel perbandingan daripada jenis-jenis koloid, yaitu berdasarkan fase terdispersi, medium terdispersi, dan juga contohnya. Di mana pada aerosol padat, fase terdispersinya merupakan zat padat, sedangkan medium terdispersinya berupa gas, dan contohnya adalah asap atau debu. Nah, begitu juga yang selanjutnya, kita dapat membaca dalam slide atau tabel berikut. Nah, kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu berupa sifat-sifat koloid, di mana ada efek Tyndall, gerak Brown, koloid pelindung, dialisis, dan juga muatan koloid yang terdiri dari elektroforesis, adsorpsi, dan koagulasi. Nah, yang pertama yaitu efek Tyndall, di mana efek Tyndall merupakan gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid, di mana efek Tyndall ini merupakan satu sifat optik yang dimiliki pada sistem koloid. Ditemukan pada tahun 1869, Tyndall menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya yang dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tidak akan tampak. Nah, dalam singkat katanya, efek Tyndall berupa efek penghamburan cahaya oleh sistem koloid. Nah, kita dapat melihat bagaimana efek Tyndall itu pada larutan koloid dan suspensi. Nah, yang selanjutnya, sifat dari koloid merupakan gerak Brown, di mana gerak Brown merupakan gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu atau geraknya acak. Nah, jika kita dapat mengamati koloid di bawah berdasarkan mikroskop ultra, maka kita dapat melihat bahwa partikel-partikel tersebut bergerak berbentuk zigzag. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa partikel-partikel koloidnya bergerak lurus dan juga tidak menentu. Nah, yang selanjutnya sifat dari koloid yaitu elektroforesis, di mana elektroforesis ini merupakan gerakan partikel koloid yang ada karena pengaruh medan listrik. Nah, kita dapat melihat di sini berdasarkan sumber listriknya terbagi menjadi dua kutub, yaitu positif dan negatif, maka ion positif akan bergerak mendekati sumber listrik yang negatif, sedangkan pada ion negatif akan mendekati kutub yang berupa kutub positif. Nah, sifat koloid yang selanjutnya adalah adsorpsi, di mana adsorpsi merupakan penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa lain sehingga partikel koloid bermuatan. Nah, kita dapat melihat pada FeOH 3 kali bahwa ion pusatnya akan menarik H+, sehingga FeOH 3 kali akan bermuatan positif atau Fe3 positif. Nah, sifat yang selanjutnya adalah koagulasi, di mana koagulasi merupakan penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloidnya. Nah, dapat kita lihat bahwa ion positif dan ion negatif daripada FeOH 2 kali akan bergumpal menuju ion pusatnya. Maka akan terbentuk koagulasi. Nah, sifat yang selanjutnya dari sifat koloid yaitu pada dialisis, di mana dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Nah, dapat kita lihat bahwa penghilangan ion pada ilustrasi berikut, yaitu air yang keluar, dia akan membuat ion-ion positif dan ion negatif daripada koloid.
Nah, sifat selanjutnya yaitu koloid pelindung, di mana koloid pelindung merupakan suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tetapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Nah, contoh dari koloid pelindung ini yaitu penambahan gelatin pada pembuatan es krim agar es krim tidak dapat membesar sehingga tetap kenyal. Nah, ini merupakan es krim dengan koloid pelindungnya yaitu gelatin. Nah, kita masuk pada materi yang selanjutnya yaitu penerapan koloid dalam kehidupan. Nah, apa-apa saja sih penerapan koloid ini? Yang pertama dalam industri kosmetik, di mana bahan kosmetik seperti foundation, pembersih wajah, sampo, pelembab badan, deodoran merupakan umumnya bentuk koloid yang berupa emulsi. Nah, pada industri tekstil yang biasanya dapat kita lihat merupakan yaitu pewarna atau cat dinding, di mana pewarna tekstil ini berbentuk koloid karena dia mempunyai daya serap yang tinggi sehingga dapat melekat pada tekstil. Nah, selanjutnya pada industri farmasi. Pada industri farmasi, banyak obat-obatan yang dikemas dalam bentuk koloid agar stabil atau tidak mudah rusak. Nah, contohnya yaitu pil seperti ini, dia merupakan sistem koloid, dan juga jenis vitamin seperti Scott, yaitu yang berupa emulsi. Nah, yang selanjutnya adalah pada industri sabun dan deterjen. Nah, sabun dan deterjen merupakan emulgator untuk membentuk emulsi antara kotoran atau minyak dengan air, sehingga sabun dan deterjen dapat membersihkan kotoran, terutama kotoran dari minyak. Nah, ini dia contoh daripada emulsi atau contoh dari koloid pada industri sabun dan deterjen. Nah, selanjutnya pada industri makanan dan minuman. Nah, banyak makanan yang dikemas dalam bentuk koloid untuk kestabilan dalam jangka waktu cukup lama, yaitu contohnya pada mentega, pada mayones, dan juga pada santan kelapa. Nah, setelah kita telah mempelajari apa saja sistem-sistem koloid ini, apa saja pengertiannya, apa saja jenisnya, dan apa saja penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di sini ada beberapa latihan soal untuk adik-adik semua. Untuk adik-adik bahas, di sini ada 6 soal pilihan ganda. Nah, di akhir slide ini akan ada pembahasan daripada latihan-latihan soal. Jadi besar harapan dari kakak untuk adik-adik semua mengerjakan latihan-latihan soal ini. Nah, ini merupakan soal 1 dan 2. Yang selanjutnya merupakan soal kedua dan ketiga. Dan ini merupakan soal kelima dan soal keenam. Nah, setelah slide soal kelima dan keenam ini akan ada kunci jawaban dan juga pembahasan dari soal-soal. Kepada adik-adik diharapkan untuk mengerjakan latihan ini dengan baik ya. Oke? Nah, setelah kita belajar tentang koloid dan juga sistem-sistem jenis koloid dan juga penerapan koloid, ada nggak sih teman-teman yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, berdasarkan materi yang telah kita bahas di awal, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, koloid merupakan campuran hampir homogen antara terdispersi dan juga fase pendispersi. Di mana campuran ini hampir homogen, artinya campuran dua zat yang hampir menyatu dan sulit dibedakan. Di mana sistem koloid tersusun atas dua komponen yaitu fase terdispersi dan medium dispersi atau fase pendispersi. Di mana fase terdispersi ini bersifat diskontinu atau terputus-putus, sedangkan medium dispersi bersifat kontinu. Di mana terdapat beberapa jenis dari koloid yaitu aerosol, sol, emulsi, buih, gel. Dan juga contoh penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Kita jumpai seperti susu, keju, agar-agar, hairspray, perunggu, busa, sabun, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, dari sifat-sifat daripada sifat sistem koloid, yaitu yang pertama ada efek tinggal yang berupa penghamburan berkas cahaya oleh partikel-partikel koloid. Ada gerak Brown, yaitu gerak partikel yang koloid
yang terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau gerakan zigzag, dan juga ada koloidofil atau terjadi apabila gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Dan juga ada medium atau koloid di Lyovov, yaitu yang terjadi apabila gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya yang cukup. Nah, teman-teman, sampai di sini penjelasan daripada materi sistem koloid yang kita pelajari pada materi kelas 11 pada mata pelajaran kimia. Semoga teman-teman semua mengerti apa yang telah saya jelaskan, dan sampai jumpa di video lainnya mengenai kimia. Bye-bye.